Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Purwakawasita dengan 1232202201877. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja praktek saya yang dilakukan atau dilaksanakan di PT BPR Kurniasewon yang terletak di Jalan Parangtritis. Selama 1 bulan kemarin saya mengerjakan satu web yang dimana web tersebut akan digunakan untuk pendataan informasi pegawai dan sistem backup data pegawai juga. Dan untuk web ini, untuk BPR Kurniasewon sendiri akan dilaksanakan atau digunakan di intern BPR Kurniasewon sendiri. Oke, pertama-tama kita coba login dulu. Baik, di sini merupakan tampilan awal dari web BPR Kurniasewon yang saya kerjakan kemarin. Untuk yang pertama, di dashboard ini menampilkan data pegawai yang ada di BPR Kurniasewon, dan untuk ini hanya data yang saya gunakan seperti data coba-coba ya. Untuk yang menu pertama, kelola data pegawai. Nah, untuk yang menu ini gunanya untuk menginputkan nama-nama pegawai yang ada di BPR Kurniasewon, di mana bisa melakukan fitur pencarian NIP berupa memasukkan nama NIP atau nama. Coba kita cari nama ini. Nah, untuk data pegawai putri ditemukan. Kemudian misal kita untuk menambah pegawai, nah ini menyebutkan data pribadi pegawai yang berupa nama, NIP, NIK, terus ada status pernikahan, agama, terus nomor BPJS, BPJS Ketenagakerjaan, dan untuk mengupload file ada file KTP, file SK, dan file profil. Kita kembali ke menu tadi dashboard. Untuk yang data pegawai ini, datanya kita coba lihat di sini. Bentar ya. Kok salah? Bukan. Maaf. Ini. Nah, kita coba lihat untuk DFD-nya. Yang dimana DFD ini untuk mengatur jalannya aplikasi tersebut, yang dimana user dapat mengatur data di sistem pelaporan berbasis web, kemudian dari sistem mengirimkan data ke database, terus database mengirimkan data ke sistem pelaporan berbasis web untuk menampilkan data yang diinputkan oleh user. Terus dari sistem pelaporan berbasis web ini bisa menambah dan menghubungkan data dan ditampilkan kepada user. Kemudian untuk data pelatihan, nah di sini data pelatihan ini berfungsi untuk mengetahui semua karyawan yang ingin melaksanakan atau mengupload sertifikat hard skill atau soft skill, yang gunanya untuk mendata dan untuk memilah anggota yang memiliki hard skill atau soft skill. Nah, di data pelatihan ini untuk sistem DFD-nya masuk ke DFD 1. Nah, bukan, sebentar. Maaf. D2, ya salah. Ini satu deh. Satu kan menggambar semuanya. Nah, untuk DFD 1 ini di admin itu bisa mengakses input login, yang stepnya ada input login yang pertama, kemudian bisa kelola data pegawai, yang ketiga bisa kelola data pelatihan. Nah, untuk database-nya sendiri saya memakai 3 database, yang dimana database ini untuk menyimpan
file-file yang dilakukan di web tersebut, guna untuk memisah atau untuk filtering data tersebut, di mana ada data user. Data pertama ada data user, data pegawai, dan data pelatihan. Dan untuk fiturnya bisa untuk pencarian filtering, dan 5 untuk generate laporan. Masuk ke laporan, yang dimana masuk ke laporan ini. Nah, untuk filter pencarian pegawai ini bisa dilakukan guna untuk mengecek atau merekap data, yang dimana kan di suatu perusahaan mesti ada data pegawai masuk atau pegawai keluar ya, dan juga dengan status yang berbeda-beda, mulai dari magang, outsourcing, atau dikeluarkan atau dipecat ya. Nah, dari ini saya menyediakan ada 5 fitur, yang dimana kita sebagai user bisa memilih untuk mencari bukan pekerjaan, mencari nama pekerja, mulai dari data masuk kerja atau sampai akhir kerja. Bisa untuk mencari nama pegawai, bisa untuk mencari NIP juga, bisa untuk mencari status kerja. Jadi user bisa memfilternya tersebut dengan cara mengisi salah satu dari 5 opsi yang saya berikan. Kita coba nama Putri sesuai data tadi ya. Nah, ini untuk data Putri, yang dimana kita bisa mencarinya. Jadi ini tidak berpatok ke semua fitur ini harus diisi ya. Jadi untuk memudahkan dalam pengeksekusian jalannya web tersebut. Nah, untuk cetak hasil ini bisa ke PDF. Nah, seperti ini. Tapi ini kan saya kan hanya cara garis besarnya saja, karena kan mungkin di perusahaan PT BBR Kurniasewon memiliki format sendiri untuk di print ya. Jadi saya hanya memberikan secara gampangnya saja, cara lebih mudah gitu. Dan pelatihan tadi juga bisa di print seperti ini, karena di PT BBR Kurniasewon tuh memiliki file print sendiri. Untuk ketentuannya kan pihak sana juga kan, kami sebagai mahasiswa magang juga nggak mempunyai kewenangan untuk membuat template print gitu. Untuk DFD-nya dimasuk ke DFD 2. Nah, ini untuk DFD level 2 ini admin itu bisa melakukan tambah pelatihan data yang sebelumnya, yang terakhir tadi. Kemudian bisa mengubah data pelatihan, yaitu dengan mengakses data pelatihan. Kemudian jika mendaftarkan pegawai kepelatihan, itu bisa mengambil data pegawai. Jadi nanti bisa terhubung ke dalam fitur ini fitur ini data pelatihan. Data pelatihan. Jadi lengkap, bisa update, delete, menambahkan data, dan menghapus data. Jadi seperti itu. Untuk tambahan informasi lagi, kenapa saya menggunakan lokal, karena pihak BBR Kurniasewon tersendiri tidak menuntut kami untuk nge-push maksudnya untuk membuat data sendiri ya, maksudnya untuk database sendiri, karena ini kan digunakan hanya untuk di dalam lingkup
kerja aja, bukan untuk lingkup keluar. Jadi ini aplikasi web ini untuk di dalam PT BPR Kurniawan ini sendiri gitu. Untuk nambah data ini nanti bisa ada fitur juga ya, dimana untuk menandakan data ini baru, dan saya buat untuk fitur barunya itu hilang sendirinya selama 3 hari. Jadi staf BPR bisa mengetahui data yang sudah diinput atau belum gitu. Nanti takutnya kan ada yang kedouble juga, seperti itu. Mungkin ini saja kurang lebihnya. Mohon maaf apabila ada penyampaian kata yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.